Seluruh keluarga besar SD Al-Wasliyah 80 Kisaran, kemudian seluruh keluarga besar para umi-umi dari RA Al-Wasliyah Kisaran, dan seluruh kita keluarga besar Muslimat Al-Wasliyah Kabupaten Asahan yang hadir pada ta'lim atau pengajian kita atau arisan pada sore hari ini. Puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kembali Allah menganugerahkan kepada kita di awal-awal bulan Rajab ini, Allah titipkan kembali dua anugerah, dua kenikmatan yang besar, yang kata baginda Rasul kadang-kadang dua kenikmatan ini malah sering melalaikan kita manusia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Rasulullah bersabda, nikmatani maghabunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang seringkali melalaikan kita manusia. As-sihat wal faraghu, itulah nikmat sehat dan waktu yang luang. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah anugerahkan, Allah titipkan dua itu untuk kita semua. Wabil khusus kita bersyukur kepada Allah, orang-orang tua kita, para umi-umi kita, ibunda-ibunda kita yang kita tuakan di Muslimat Al-Wasliyah, alhamdulillah hadir bersama kita. Mudah-mudahan sehat yang Allah anugerahkan, waktu yang luang yang Allah berikan, hari ini kita isi kembali dengan rutinitas ta'lim atau pengajian atau mau'izah hasanah. Semoga yang kita lakukan, yang kita laksanakan pada sore hari ini, dari mulai awal sampai dengan selesai, seperti biasa, bukan sekedar menjadi ladang amal dan ibadah kita, tapi kita berharap bisa menambah pengetahuan agama kita masing-masing. Sembari sholawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan roh junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di depan aja Bu, daripada di belakang-belakang. Gak tahu ini kata ibunda kita tadi, dekat Ustaz pahalanya lebih besar. Nek Joyo Nek Joyo ya kan. Mudah-mudahan dengan kita rajin bersolawat kepada baginda Rasul, kita berharap kelak di yaumil mahsyar semua kita yang hadir ini akan memperoleh syafaatul uzmanya. Amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para ibunda sekalian, seluruh kita yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pagi saya di rumah sengaja salin catatan kecil supaya ngaji hari ini tidak ngelantur ke sana kemari. Beda ceramah di depan oma-oma wirid di Kisaran sama di depan keluarga besar Muslimat Wasliyah. Jadi hari ini saya akan sampaikan sebuah nasihat kehidupan dari seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Kata ulama Ibrahim bin Adham, marartu ala katsirin fastafattu minhum sittun hikam. Aku telah banyak berjalan dan aku bertemu dengan banyak orang, lalu aku mendapatkan 6 hikmah kehidupan. Itu yang ngomong ulama sufi namanya Ibrahim bin Adham. Kata ulama tersebut, aku sudah banyak berjalan, lalu bertemu dengan banyak orang, lalu aku mendapatkan 6 hikmah kehidupan. Jadi memang ibu-ibu, orang-orang tuaku
sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika dalam kehidupan ini kita banyak berjalan, kita banyak bertemu dengan orang, apalagi yang kita temui itu orang-orang yang memang selalu suka berbuat kebajikan dan kebaikan, apalagi sering hadir di majelis-majelis ilmu, apalagi datang dan ketemu dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang banyak pengetahuan agamanya, otomatis kita bisa mendapatkan pengetahuan, hikmah, atau barangkali nasihat-nasihat kehidupan dari orang tersebut. Makanya ibu-ibu, sebelum lanjut kita ke kaji ini, ke nasihat ulama Ibrahim bin Adham, kita ini orang Islam tidak boleh bosan dalam mendengarkan yang namanya nasihat. Dan nasihat ini tidak mesti keluar yang namanya nasihat-nasihat kebaikan itu selalu sumbernya dari orang-orang yang kita tuakan. Kadang-kadang ada kalanya sumber nasihat kebaikan dalam kehidupan kita itu bisa saja datang, bisa saja hadir dari lisan orang yang mungkin usianya, yang umurnya lebih muda daripada kita. Jadi siapapun yang memberikan nasihat kehidupan, selama nasihat itu nilainya baik, yang kita dengar itu nilainya mau'izah hasanah, dengar baik-baik, ambil baik-baik, kalau bisa dikerjakan, kerjakan. Jadi kalau kita ikutkan kata-kata orang sekarang, orang hidup itu biasanya ibunda sekalian sering terperangkap dengan penilaian manusia. Yang penilaian manusia itu sering sekali berbeda-beda dalam kehidupan kita. Syekh Tantowi mengatakan paling tidak ada 3 sudut pandang kita itu di hadapan manusia yang lainnya. Yang pertama, ini sebagai motivasi, kita ini adalah manusia yang biasa di tengah-tengah orang yang tidak mengenal kita. Kita ini ibunda adalah manusia biasa di tengah orang yang tidak mengenal kita. Izin tidak niat ria, tidak niat takabur dan sombong. Saya sampai sekarang kalau jalan di kisaran, ada yang manggil saya dengan gelar sebutan ustadz, saya garansi yang manggil itu paling tidak dia pernah dengar saya tausiah atau ceramah, atau mungkin nengok gambar saya sedang tausiah atau sedang ceramah. Makanya saya dipanggil orang itu ustaz. Tapi kemarin ibunda libur anak sekolah, saya bawa orang rumah sama anak-anak jalan-jalan ke Barastagi. Belum macet itu, masih pertama-tama libur. Rame di sana, tak ada satupun orang yang manggil aku. Karena nggak ada yang kenal orang itu sama aku, nggak ada yang manggil. Kalau awak lewat kadang di kisaran ini, ada panggil ustaz. Oh ibu, ini berarti pernah ceramah sama aku ceramah didengarkannya, kan begitu. Tapi terkadang ada kita bertemu dengan orang, ketemu kita dengan satu orang, orang itu papasan dengan kita. Jangankan cerita manggil, nyapa pun tidak, karena nggak kenal dia. Jadi kalau kita beramal ini, kita berbuat ini dalam kehidupan, jangan karena penilaian orang lain. Jadi kalau punya prinsip itu ibu-ibu, kalau beramal itu tidak mesti ingin dilihat oleh orang lain. Kalau beramal itu tidak mesti karena mau dipuji oleh orang lain. Kalau beramal itu tidak mesti harus ada orang lain. Bahkan yang keempat, kalau beramal itu tidak mesti berhenti kita beramal gara-gara diejek oleh orang lain. Yang kedua, kata Syekh Tantowi, kita ini orang yang istimewa di hadapan orang yang mencintai dan menyukai kita. Jadi kalau di hadapan orang yang gak kenal dengan kita itu orang biasa. Kalau di hadapan orang yang mencintai, orang yang menyayangi, orang yang menyukai kita
kita itu orang yang istimewa. Makanya ibu-ibu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, engkau tidak perlu menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Kenapa? Karena orang yang menyayangimu, orang yang mencintaimu, orang yang menyukaimu, tidak perlu itu. Sebaliknya, orang yang tidak menyukaimu, orang yang tidak senang kepadamu, dia tidak akan percaya dengan itu. Jadi kalau saya berdakwah itu konsepnya saya ikuti nasihat Sayyidina Ali dulu. Jadi kalau berceramah, kira-kira ada pro dan kontra, ada jamaah yang senang, ada jamaah yang tidak, itu dah biasa gitu. Duanya gondangnya, suka orang tuh diundang lagi awak, tak suka orang tuh cari ganti, ya kan, kepala lah itu. Itulah memang kehidupan ini. Apapun yang kita kerjakan sekarang, yang kita lakukan, pro dan kontra itu pasti ada. Ada yang senang, ada juga yang tidak. Tapi dalam konsep beragama kita, selama yang kita kerjakan itu baik, yang kita laksanakan itu kebajikan, jalan terus. Apapun orang berkata-kata, ada lagi pro dan kontra, biar saja. Ya, istilah falsafah petua orang-orang tua kita dulu, padi saja pun ditanam, rumput ikut tumbuh. Tapi sebaliknya tak mungkin pula rumput yang ditanam padi tumbuh, kan begitu. Jadi kalau buat baik, ada bisik-bisik tetangga, biasa itu Umi, biasa itu bunda-bunda, jalan terus. Yang ketiga, kita itu akan jadi pribadi orang yang jahat di tengah-tengah orang yang tidak menyukai kita. Jadi orang biasa di tengah orang yang tak kenal. Jadi orang yang istimewa di tengah orang yang cinta, suka, sayang dengan kita. Jadi orang yang jahat di tengah-tengah orang yang tidak menyukai kita. Jadi kalau di tengah orang yang tak menyukai kita, jangankan kebajikan yang kita kerjakan, Bu, nilainya itu kecil, besar sekalipun, bisa saja tak berbekas dalam hati dan pikirannya. Tapi di tengah-tengah orang yang suka sayang dengan kita, jangankan kebaikan yang kita kerjakan itu nilainya besar, yang kecil pun sampai kapanpun akan diingat-ingat oleh orang tersebut. Makanya ibunda, para umi sekalian, kita jangan bosan mendengarkan nasihat. Cuman kata Imam Syafi'i, yang namanya nasihat ini jangan sampai mempermalukan orang lain. Kata Imam Syafi'i, kalau saudaramu keliru, kalau saudaramu itu salah, jangan langsung kita nasihati dia di hadapan orang banyak. Karena hakikatnya bukan sedang menasihati, tapi engkau sedang mempermalukan saudaramu di hadapan saudara-saudara yang lainnya. Makanya nanti Ibu Selvia pun kalau ada nanti guru dia salah, dipanggilnya ke kantor itu, tak apalah di tanah lapang itu dibilangnya pakai mikrofon. Umi RA pun begitu, dipanggil saja, karena itu adab kita yang beragama, dan itu petuah dari Imam Syafi'i. Kalau di hadapan orang ramai mempermalukan namanya itu. Kalau kita panggil, itulah baru nilai nasihat namanya. Jadi cerita nasihat ini dari Ibrahim bin Adham, banyak berjalan, ketemu orang, ada 6 hikmah, 6 nasihat kehidupan yang beliau peroleh. Ini bisa kita amalkan nanti. Apa yang pertama? Ini sampai jam berapa nanti? Asar. Kita asar bersama. Nah, berarti pelan-pelan aja laku ngajinya, ya kan? Biar tahu, kadang kan ada model jamaah kalau di wiritan biasa saya, misal kita tak asar di sini, oh iya tahu awak mengengkulnya kan begitu, ya kan? Di sini. Yang pertama, in kunta bis sholati fahfaz qalbaka. In kunta bis sholati fahfaz qalbaka. Jika kamu berada dalam ibadah sholatmu, maka jagalah hatimu. Saya ulangi ya ibu-ibu. Jika kamu berada dalam ibadah sholatmu, maka jagalah hatimu. Para umi ibunda sekalian yang dirahmati Allah,
Ini pesan dari Ibrahim bin Adham yang beliau dapat yang paling pertama ketemu dengan banyak orang. Jika kamu, kata beliau, berada dalam ibadah sholatmu, jaga hatimu. Kok harus hati, Pak Ustaz? Hati ini memang rentan. Kata baginda Rasul di hadis riwayat Muslim, hadis ini masyhur kali. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila baik yang segumpal daging ini, maka baiklah seluruhnya. Sebaliknya, dan apabila rusak yang segumpal daging ini, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, itulah hati manusia. Kita persoalan hati ini, ibu-ibu sekalian, yang harus kita jaga bukan hanya di luar sholat, tapi wabil khusus ketika kita sedang mendirikan ibadah sholat. Nasihat pertama yang paling penting kita ingat, jika kita berada dalam ibadah sholat, jaga hati kita. Hati manusia ini mau berbolak-balik, hati manusia ini mau gelisah, hati manusia ini mau tak tenang. Makanya kalau orang mau mendirikan ibadah sholat, segala macam cara ia lakukan, teknik ia buat supaya hatinya tenang sebelum ia memulai takbir, sebelum ia memulai ibadah sholatnya. Kalau dalam hadis riwayat Sunan At-Tirmizi, yang mengawali ibadah sholat itu kan takbiratul ihram, yang mengakhirinya salam. Jadi kalau orang mau sholat itu supaya mantap hatinya ingat dengan Allah, dia berupaya, ibu-ibu sekalian, menghadirkan hatinya supaya memang tenang, khusyuk mengingat Allah. Caranya beda-beda. Ada orang sebelum takbir dibanyakkannya istighfar. Astagfirullahaladzim. Tak tenang juga, kepikiran dia belum gajian. Astagfirullahaladzim. Kepikir dia arisan, tertunggak 3 kali belum bayar. Astagfirullah. Udah 3 kali tak tenang juga. Ada model kayak gitu loh. Jangan dipikir kalau sudah lazim lisan kita nih berzikir, udah otomatis hati kita ini akan tenang. Belum tentu. Jangankan cerita sholat, saya sedang tausiah ceramah ini pun beda-beda di dalam hati ibu-ibu ini. Beda-beda. Ada yang mohon maaf bukan nyindir, kadang-kadang ada dalam hati, cepatlah Ustaz, alah ngapain asar di sini, balik aja cepat udah Ustaz. Ada pula dalam hati, ya Allah Ustaz, tahu aja Ustaz ini macam nyindir aku aja, memang hatiku tak tenang ini katanya pun. Macam-macam ini. Ada pula dalam hati, ya Allah, entah apa larisan muslimat di hari Sabtu weekend lah dibuat pula di Iran. Orang udah jalan-jalan sama keluarga agak sebentar terhambat sedikit katanya. Beda